Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kurang lebih sudah sebulan kita membahas tentang perjalanan Isra, perjalanan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini pun belum beres. Kurang lebih kami telah menayangkan 33 video membahas tentang Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga belum beres-beres karena panjangnya kitab Dardir yang saya bahas. Jadi kitab Dardir itu walaupun kecil tapi Masya Allah bahasannya sangat luar biasa. Maka di hari yang ketiga ini pada bulan Sya'ban, berarti sudah 33 video kami tayangkan. Bahasan kita kali ini tentang kepulangan baginda Nabi dari Mi'raj, berarti meluncur ke bumi. Dikisahkan wa najala ila sama'i dunya. Setelah diperintahkan oleh Nabi Musa untuk turun kembali ke bumi, akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan turun menuju langit dunia. Langit dunia itu langit yang pertama. Di sanalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati langit dunia, berarti ini waktu subuh, nadhara ila asfalin minhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke bawah. Fa idzan huwa birohajin wa dukhon. Baginda Nabi melihat sungai dan melihat sejenis asap. Dan mendengar juga di bawah langit yang pertama itu dalam kepulangan Mi'raj untuk turun ke muka bumi, Nabi mendengar berbagai suara. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Wahai Jibril, ini suara apa? Dan itu sungai dan asap apa, sungai apa? Sabda malaikat Jibril, qala hadhis syayatin yahumuna ala uyuni bani Adam la yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ard laula dzalik la ra'aul ajaib. Ketahuilah wahai Muhammad, seperti yang telah engkau lihat, ada suara, ada sungai, juga ada asap. Apakah itu artinya? Dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, itulah suara setan-setan yang menutupi langit agar manusia tidak mau berpikir tentang kerajaan-kerajaan Allah yang ada di muka bumi dan di langit. Ditutupi oleh setan supaya manusia tidak mau bersyukur, tidak mau bertafakur akan alam-alam yang paling atas. Kenapa ada sungai? Kenapa ada asap di atas langit? Maka sabda malaikat Jibril, laula dzalik la ra'aul ajaib. Karena seandainya kalau tidak ada sungai dan kalau tidak ada asap, tentu itu manusia bisa melihat langsung kemana? Ke langit yang pertama. Ini selalu dihalang-halangi oleh setan, karena memang setan tidak bisa lagi naik ke atas langit. Bisa menghalangi penglihatan manusia agar tidak bisa melihat kekuasaan Allah di alam yang paling atas, maka mereka kadang-kadang berkumpul juga di bawah langit yang ke-1,
berarti tidak bisa masuk lagi. Semenjak kapan? Itu setan dan iblis tidak bisa lagi masuk ke atas langit dan tidak bisa mendengar lagi suara para malaikat. Itu semenjak kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa rokaba. Terus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di Mekah, maka turunlah dari buruk, pansoropa bibairin. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang beserta malaikat Jibril. Bertemulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ketika turun dari Mi'raj dengan bangsa Quraisy, ya, di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha jamalun alaihi gororotani. Dan dilihat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru saja beliau turun dari langit, kelihatannya ada rombongan bangsa Quraisy yang akan berangkat menuju tempat lain. Yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari rombongan bangsa Quraisy itu ternyata ada salah satu unta yang kulitnya itu mempunyai dua warna, bulu-bulunya itu warna hitam dan warna putih. Jadi hitam dan putih warna unta tersebut. Wa kullama hadzal ba'ir nafarat wastadarat wasra'a dzalikal ba'ir. Selanjutnya, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdekatan dengan unta yang kulitnya berwarna hitam dan berwarna putih, maka unta itu berputar-putar dan langsung melarikan diri dan ngamuk itu unta. Wa marra bi ba'irin qaddalu ba'iron lahum qad jama'ahu Banu Pulan bin Pulan passalam alaihim. Setelah melihat rombongan bangsa Quraisy yang akan menuju ke suatu tempat dan membawa satu unta yang berwarna hitam dan putih, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat juga pada suatu kaum Quraisy yang akan melakukan perjalanan dan kehilangan untanya, ya. Dan ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu untamu yang kalian cari ada di sana, lihatlah. Lalu orang-orang itu menuju ke tempat yang ditujukan oleh Nabi, karena memang Nabi sudah melihat bahwa kaum ini kayaknya kelihatan sudah kehilangan unta, dan ditunjukkan. Dan alhamdulillah ternyata unta yang berbulu hitam dan putih itu adalah milik rombongan Quraisy yang kedua. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca salam kepada mereka, passalamu alaihim. Maka dijawablah salam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh bangsa Quraisy. Di antara mereka yang menjawab salam dan yang telah mendapatkan kembali unta yang hilang, mereka itu ada yang kenal, hadza sautu Muhammad. Ini kayaknya suara Muhammad. Kenapa mengatakan kayaknya? Karena memang cuaca masih gelap. Karena apa? Subuh, belum ada sinar matahari. Di antara mereka ada yang mengenali baginda Nabi SAW sehingga mengatakan hadza sautu Muhammad. Ini adalah suara baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, inilah akhir perjalanan Mi'raj Nabi. Sudah kembali lagi ke tanah Mekah. Setelah kembali ke tanah Mekah, summa ata ila ashabihi kubaila subhi bimakah. Datanglah Nabi menemui para sahabat-sahabatnya ini menjelang waktu subuh di negara Mekah. Untuk apa? Nabi datang kepada sahabat-sahabat Nabi ini untuk mengabarkan bahwa beliau sudah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke atas langit untuk diberitakan tentang kisah Isra baginda Nabi SAW sekaligus dengan Mi'rajnya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, masih banyak lagi kisah-kisah
ketika baginda Nabi telah menuju pulang dan sudah berada di kota Mekah kembali setelah melaksanakan Mi'raj selama setengah malam. Hudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.